Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat iman. Alhamdulillahil munji wal mus'idu man amana bihi wattaqahu wal muhliki wal mushqi man kafara bihi wa asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wattaba'a hudahu min sairi ibadillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk beriman kepadanya, Rasulnya dan Al-Quran yang ia turunkan kepada Rasulnya. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. At-Taghabun ayat 8. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah melaksanakan perintah ilahi ini sehingga kita menjadi orang-orang mukmin yang pantas untuk mendapatkan surga yang disiapkan Allah untuk orang yang beriman kepadanya dan Rasul-Nya. Allah berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha wa ka'aradis sama'i wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih." Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Quran Surat Al-Hadid ayat 21. Kita bisa menjawab pertanyaan di atas jika kita mengetahui hakikat iman yang diperintahkan Allah. Segala sesuatu memiliki hakikat. Untuk itu, siapa mengatakan dirinya beriman, ia harus membuktikan hakikat imannya. Suatu ketika Harits bin Malik al-Anshari melintas di dekat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "Bagaimana kondisimu di pagi hari, wahai Harits?" Ia menjawab, "Aku memasuki pagi hari ini sebagai mukmin yang hakiki." Beliau berkata kepadanya, "Perhatikan kata-katamu, karena segala sesuatu itu memiliki hakikat. Lantas, apakah hakikat imanmu?" Ia menjawab, "Aku menjauhkan diriku dari dunia. Untuk itu aku begadang pada malam hari atau melaksanakan sholat malam, dan dahaga pada siang hari atau berpuasa. Aku seakan melihat arsy Rabbku nampak dengan jelas. Aku seakan melihat penduduk surga saling berkunjung di dalamnya. Aku seakan melihat penghuni neraka berteriak kencang di dalamnya." Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Wahai Harits, kau telah mengetahui hakikat iman, maka tetaplah berpegangan pada hakikat imanmu itu." Wahai Harits, kau telah mengetahui hakikat iman, maka tetaplah berpegangan pada hakikat imanmu itu. Wahai Harits, kau telah mengetahui hakikat iman, maka tetaplah berpegangan pada hakikat imanmu itu. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Oleh karena itu, siapa di antara kita yang menjauhkan diri dari dunia, melaksanakan qiyamul lail, berpuasa di siang hari, hingga imannya kuat seakan ia melihat arsy Allah dengan jelas dalam pandangannya, maka ia telah mengetahui hakikat iman. Iman kepada Allah tidak terlaksana tanpa beriman kepada semua yang Allah perintahkan, seperti beriman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kebangkitan, dan takdir baik maupun buruk. Selanjutnya kita berserah diri kepada Allah dengan beribadah hanya kepadanya, sesuai aturan yang telah Ia syariatkan.
Beriman kepada Rasulnya juga tidak terlaksana tanpa mempercayai semua yang beliau kabarkan, mengikuti semua hal yang beliau sampaikan, dan menyeru orang lain untuk mengikuti sunnah beliau. Inilah yang dinamakan taat kepada Rasulnya, yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. An-Nisa 80. Mencintai Nabi kerana cinta Allah sama seperti percaya dan taat kepada beliau. Rasulullah bersabda, "Cintailah Allah karena nikmat-nikmatnya yang Ia berikan kepada kalian, dan cintailah aku karena cinta Allah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau juga bersabda. Hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tidaklah seseorang beriman di antara kalian hingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai melebihi siapapun selain keduanya." Hadis riwayat Ahmad. Demikian itulah hakikat iman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun beriman kepada cahaya yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, nampak dengan jelas dalam sikap menghalalkan apa yang Al-Quran halalkan dan mengharamkan apa yang Al-Quran haramkan. Maksudnya mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya dan membatilkan yang batil, di mana Al-Quran diturunkan untuk membatilkan kesyirikan, kekafiran, kefasikan, kezaliman, keburukan, dan kerusakan. Iman kepada Al-Quran juga nampak dengan jelas dengan membacanya pada malam hari, berkumpul untuk mempelajarinya, memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, mengamalkan apa yang Al-Quran serukan, dan menjauhi apa yang dilarang dan diperingatkan Al-Quran. Itulah beberapa hakikat iman terkait sifat-sifat ahli Al-Quran, di mana keimanan seseorang mukmin nampak dengan jelas di balik sifat-sifat tersebut dengan sebenarnya. Mari kita dengarkan firman Allah. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Quran Surah Al-Anfal ayat 2-4. Tahukah Anda apa saja sifat-sifat orang mukmin yang sebenarnya? Di antara sifat orang mukmin adalah hati mereka merasa takut ketika mengingat Allah. Iman mereka bertambah ketika membaca Al-Quran. Mereka bertawakal kepada Allah, bukan kepada yang lain, mendirikan solat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka di jalannya. Secara keseluruhan ada 5 sifat. Ditambah lagi 3 sifat yang disebutkan dalam surah At-Taubah, yaitu pembelaan terhadap sesama mukmin, memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. At-Taubah ayat 71. Tahukah Anda apakah itu wala? Wala adalah cinta dan pembelaan. Maksudnya cinta seorang mukmin terhadap saudara sesama mukmin dan membelanya ketika ia perlu dibela.
Lantas bagaimana ia mengaku beriman sedangkan ia membenci saudara sesama mukmin dan mengabaikannya tanpa memberikan pertolongan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan wujud hakiki orang-orang mukmin yang tulus imannya. Beliau bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi laksana tubuh. Apabila ada salah satu bagian tubuh yang sakit, sakitnya menjalar ke seluruh tubuh karena tidak bisa tidur dan demam. Muttafaqun alaih. Maka dari itu perhatikanlah iman Anda semua, wahai kaum muslimin. Berusahalah untuk memperkuatnya, karena iman itu bukan dicapai dengan angan-angan ataupun memperindah diri seperti yang dikatakan Hasan al-Basri, tetapi iman adalah sesuatu yang tertanam di dalam hati dan dibenarkan oleh amal perbuatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi mu'izzil mu'minina wa muzillil kafirina wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyina warridwanu ala ali baitihi wa sahabatihi ajma'in wal maghfiratu war rahmatu ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Iman menyelamatkan seorang hamba dari kekekalan di dalam neraka dan mewajibkan kekekalan di negeri keselamatan untuknya. Iman adalah membenarkan semua yang Allah perintahkan, mengucapkan dan mempersaksikannya. Iman adalah mengucapkan dan mengamalkan semua yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Iman adalah semua yang terkandung di dalam syariat Allah dan dalam ibadah-ibadah yang mensucikan jiwa dan membersihkan ruhani. Oleh karena itu, wujudkanlah iman kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan Al-Quran yang ia turunkan kepada Rasul-Nya. Mewujudkan iman adalah dengan bertakwa kepada Allah, artinya menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengerjakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Pengakuan iman tidaklah berlaku tanpa adanya bukti yang jelas. Dengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala menegaskan hakikat ini. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Dikatakan kepada beliau, siapa gerangan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Muttafaqun alaih. Nabi juga bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kalian secara sempurna hingga ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Muttafaqun alaih. Bukti atas pengakuan iman adalah konsistensi hati untuk mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Konsistensi lisan untuk senantiasa menyebut Allah, menyampaikan kebenaran, meninggalkan tutur kata yang dibenci Allah dan tutur kata yang rusak, serta konsistensi seluruh anggota tubuh dalam menjalankan apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya secara penuh. Demikianlah fenomena-fenomena iman, wahai kaum muslimin. Maka wujudkanlah iman kalian dengan semua itu agar kalian semua menjadi sempurna dan bahagia. Bersolawatlah kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya, serta doakan rahmat kepada orang-orang yang telah beriman sebelum kalian, yang telah mendahului, dan doakanlah pemimpin kalian agar mendapatkan petunjuk, bimbingan dan arahan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hdihim wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda wa saddidhum liyansuru dinaka wa kitabaka wa ibadakal mu'minin
اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن وما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين أما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Demikianlah video ini dapat saya sampaikan. Jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.